teman-teman, perkenalkan nama saya Ines Lisa Sebiring. Pada video kali ini kita akan membahas dua materi, yang pertama pasar persaingan sempurna dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli. Jadi selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata ada beberapa bentuk pasar yang ada di lingkungan sekitar kita. Bentuk yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Kedua bentuk pasar ini memiliki ciri khusus, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Yuk kita simak. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana pembeli dan penjual tidak dapat menentukan harga yang ditawarkan di pasar tersebut. Jadi, harga sepenuhnya berasal dari interaksi dan komunikasi yang terjalin antar produsen dan juga konsumen. Dengan kata lain, harga yang terbentuk adalah cerminan keinginan konsumen dan produsen. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen, sedangkan penawaran merupakan cerminan keinginan produsen ataupun penjual. Di dunia nyata, sulit mencari contoh pasar persaingan sempurna yang sesungguhnya. Namun, kita harus mengetahui ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Jadi, apa saja sih yang termasuk ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna? Yang pertama, di pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pembeli tersebut tidak dapat memengaruhi harga yang ditawarkan di pasar tersebut. Yang kedua, di pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual. Yang ketiga, di pasar persaingan sempurna, barang dan jasa yang ditawarkan tidak dapat dibedakan dan bersifat homogen. Yang keempat, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Yang kelima, setiap pihak berhak untuk mengetahui keadaan pasar dengan cara yang mudah. Dan yang keenam adalah adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Pasar persaingan sempurna mendidik masyarakat untuk menghasilkan produk-produk secara efisien, sehingga produk yang dihasilkan bermutu baik dan dapat sampai di tangan konsumen dengan harga yang termurah. Kita sudah berbicara tentang definisi, ciri-ciri, dan peran dari pasar persaingan sempurna. Terlepas dari itu, ada kelebihan dan kekurangan dari pasar ini. Yang menjadi kelebihannya adalah pasar persaingan sempurna memberikan barang yang harganya logis sesuai dengan permintaan pasar. Pasar persaingan sempurna terpacu untuk berproduksi dengan efisien. Sedangkan kekurangannya adalah tidak adanya keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk yang lainnya, sehingga inovasi menjadi terhambat. Ini merupakan keburukan dari pasar persaingan sempurna. Teman-teman sudah paham kan bagaimana pasar persaingan sempurna itu? Sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Berbanding terbalik dengan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Dengan kata lain, pasar ini hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Ada 3 bagian yang menjadi topik pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar oligopoli. Dan yang ketiga adalah pasar monopolistik. Dan pada kali ini kita akan membahas pasar monopoli. Pasar monopoli dari segi bahasa berasal dari 2 kata, yaitu mono dan poli. Mono yang artinya satu dan poli yang artinya penjual. Jadi dapat didefinisikan bahwa pasar monopoli adalah pasar di mana yang menguasai pasar tersebut hanya terdiri satu orang, dan penjual yang satu orang tersebut disebut juga dengan price maker, di mana dia menentukan harga yang akan dijual di pasar tersebut. Ini sangat bertolak belakang dengan pasar persaingan sempurna yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, hanya ada satu penjual saja. Yang kedua adalah terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, pasar monopoli menghasilkan barang yang tidak memiliki barang pengganti ataupun barang substitusi yang dekat. Yang terakhir, yang keempat adalah adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar.
Pasar monopoli juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Yang keempat, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi yang tinggi. Dan yang terakhir, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangannya guna menciptakan hal-hal baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekurangan dari pasar monopoli mencakup yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Contohnya, perusahaan monopoli cenderung menetapkan harga yang tinggi. Yang kedua, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Pada pasar monopoli, konsumen dikondisikan untuk lemah dan harus menerima produk apapun yang diberikan oleh produsen. Yang ketiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Perusahaan monopoli selalu bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang keempat, tidak adanya persaingan. Dan yang terakhir adalah mengurangi kesejahteraan konsumen. Maka dari itu, sangat diharapkan peran pemerintah dalam pasar monopoli. Yang dimaksudkan yang pertama, mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. Yang kedua, pemberian izin kepada perusahaan baru yang menghasilkan barang yang sama. Yang ketiga, menambah penawaran di dalam negeri dengan jalan impor. Dan yang keempat adalah pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi ataupun HET. Jadi, itulah penjelasan mengenai pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli. Semoga melalui penjelasan-penjelasan yang sudah saya berikan, teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini merasa terbantu, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.